Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Kartika Wijanta. Apa kabar, Kartika? Baik, baik. Apa kabar, Pak John? Baik, terima kasih. Boleh Oke. beri riwayat hidup dari Indonesia, asal dari mana sampai bisa ke Sampai Amerika dan buka bisnis? Silakan. buka. Oke, nama saya Kartika Wijanta, seperti tadi yang disebutkan Pak John. Salam kenal dari Chicago sini. Asal saya dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2010 saya married dan pindah ke Chicago. Sampai sekarang saya masih menetap di Chicago sini. Sebelum saya ke Amerika sini, background studi saya adalah fashion design. Setelah saya lulus dari Australia, saya bekerja di suatu perusahaan di Jakarta, Indonesia, PT Asta Karya Busana Prima, yaitu sebuah perusahaan fashion yang dipegang oleh desainer Bian Wanaatmaja. Setelah saya bekerja di Bian, saya pindah ke sebuah desainer batik, yaitu Batik Iwan Tirta. Saya bekerja sebagai itu yang mendesain baju-baju wanita di sana. Saya kira-kira bekerja di situ sekitar 5 tahun ya. Habis itu saya pindah ke Amerika sini karena merit ya. Pada saat saya pindah ke USA, saya mendalami lagi studi saya, tapi sekarang lebih fokus ke ke fashion bisnisnya. Setelah saya lulus, habis itu saya ditawari bekerja sebagai visual merchandiser ya di sebuah nama toko fashion brand juga. Pasti teman-teman pada tahu lah ya. Ini apa namanya Love. Itu apa namanya satu perusahaan yang sama dengan Taylor di flagship store di Michigan Avenue di Chicago. Saya juga berkeliling dari satu toko ke toko juga untuk pada saat mereka opening toko itu saya juga membantu mereka untuk menata tokonya. Pada saat toko baru buka ya, saya membantu untuk menata tokonya. Menurut saya selama pengalaman saya bekerja sebagai retail itu sangat membantu saya di dalam membuka bisnis pribadi saya karena saya lebih confident ya, apalagi bekerja di perusahaan retail itu kan interaksi terus dengan orang-orang kan ya di toko gitu, sama selain dari pegawai juga di dalam toko, tapi juga berinteraksi juga dengan klien-klien yang di toko tersebut, dan itu membuat saya itu menjadi lebih confident di dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau komunikasi itu lebih luas gitu ya. Selain itu saya juga belajar berbisnis, jadi tahu penempatan harga, cara promosi. Selain itu juga bekerja sebagai visual itu sama saja saya juga mengasah otak kreativitas saya. Jadi semua berjalan semua gitu ya. Terus pada kira-kira tahun 2012 saya memulai line aksesoris saya itu bermula dari hobi-hobian aja gitu ya. Pada waktu saya bekerja di Indonesia itu saya kedapatan tugas itu membuat aksesoris untuk fashion show. Sejak saat itu saya mulai tahu gitu kan, itu kan ngerjainnya kayak perintilan gitu ya. Dan sejak itu saya tahu saya itu benar-benar enjoy di dalam mengerjakan membuat sesuatu aksesoris yang statement kan. Kalau fashion show itu kan di catwalk itu kan harus kelihatan dari jauh kan ya, berarti itu mereka aksesorisnya tuh benar-benar statement dan aksesorisnya tuh berbeda dan one of a kind. Nah itu terus saat itu saya di sini kan iseng-iseng bikin aksesoris juga karena suami saya kan suka ada kayak banyak acara gitu kan ya, jadi saya memakai aksesoris saya. Selain itu saya juga posting juga di Facebook sama di Instagram juga. Ternyata dapat tanggapan positif dari teman-teman gitu ya. Mereka ada yang mau beli dong gitu kan. Terus akhirnya saya melihat loh kok kayaknya di sini ada jalan gitu ya. Saya mulai sedikit demi sedikit itu mulai lebih konsentrasi lah ke aksesoris saya ini. Lalu saya beri nama brand aksesoris saya itu Lady Queen, yang artinya
seorang lady yang mau look different gitu, yang look snazzy gitu, atau bisa dibilang look cool gitulah ya. Lalu pada tahun 2015 akhir, setelah makin maju gitu ya aksesori saya lebih confident untuk membuka line saya di Jakarta. Pertama-tama saya bukanya di Jakarta. Saya memilih di Galeries Lafayette. Saya memberanikan diri untuk bertemu dengan buyernya di sana, yang kebetulan pada saat itu buyernya adalah orang Perancis asli gitu kan. Terus mereka kan berbincang-bincang, saya menunjukkan produk saya, terus mereka tertarik untuk menerima saya masuk ke Galeries Lafayette. Terus tahun lalu saya juga memasukkan line aksesori saya ke Metro Plaza Senayan. Yang pada saat itu, yang baru-baru ini dia merubah konsep dia punya bisnisnya dia yang di Plaza Senayan. Jadi bisnisnya dia tuh dia lebih buka itu lebih ke kelasnya tuh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi saya saya memasukkan label saya ini ke Metro Plaza Senayan. Setelah saya melihat line aksesoris saya jalan dengan baik, lalu saya mengembangkan Lady Queen ini ke pakaian wanita. Jadi pada waktu November 2018 lah ya, saya memasukkan koleksi baju wanita saya itu lebih ke arah koktail yang bisa dipadu-padankan dengan aksesoris saya di Metro Puri Mall yang sampai saat ini sekarang saya masih mau mengembangkan lagi gitu ya, ladies wear saya. Lalu setelah saya lebih confident dengan diri saya pelan-pelan mau memasukkan label saya ini ke market Amerika. Dan itu nggak gampang juga, karena saya kan masih belum siapa saya masih belum ada nama saya masih belum ada nama ya di sini gitu kan. Pertengahan 2016 itu pada acara Remarkable Indonesia Fair yang ada di Chicago, saya memulai pertama gong saya itu untuk memperkenalkan produk saya ke ke publik di market di USA. Lalu setelah acara Remarkable Indonesia Fair itu ternyata ada respon yang positif juga. Saya bergabung dengan sebuah butik di pusat shopping mall di Chicago sini, di Nordstrom Northbridge di Michigan Avenue. Dari sana tuh saya jadi bisa ngelihat siapa yang kira-kira pembeli saya itu orang-orangnya seperti apa gitu kan. Apakah harga saya itu masuk dengan market saya itu. Selain itu saya juga ikut di berbagai Indonesian Festival seperti yang ada di Washington DC, saya ikut juga di Houston dan juga di New Orleans. Dengan mengikuti acara Indonesian Festival itu, saya jadi lebih memperluas community saya gitu kan ya. Jadi saya berkenalan dengan orang baru gitu. Jadi kalau misalnya ada saya juga connect mereka juga melalui Facebook dan Instagram. Jadi kalau saya ada produk-produk baru, saya selalu kan posting kan di Facebook atau Instagram, dan mereka juga respon. Ada beberapa juga yang respon dari situ dan mereka tertarik untuk membeli. Jadi connect-nya melalui Facebook sama Instagram. Berbincang tentang Remarkable Indonesia Fair, itu yang ada di Chicago itu lahirnya tuh tahun 2016 ya. Itu organize dari KJRI Chicago, itu Kedutaan Jenderal Republik Indonesia di Chicago, dan juga in cooperation dengan ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, dan juga Indonesian Diaspora Network. Jadi pada saat udah dari sejak tahun 2016 itu acara Remarkable Indonesian Fair itu tiap tahun tuh diadakan. Dan biasanya tuh jatuhnya tuh bulan Juli atau Agustus setiap summertime. Nah, di sana di acara Remarkable Indonesia itu saya membantu untuk mengorganize fashion show. Jadi dari model, dari backstage, makeup artist, itu saya yang pegang semua gitu. Dan itu acara ini tuh sangat bagus juga untuk
desainer-desainer Indonesia yang ada di diaspora Indonesia yang menjadi seorang desainer untuk mempromosikan mereka punya desain gitu ke lebih ke publik gitu ya. Sayang sekali tahun ini di cancel karena corona. Itu padahal itu udah ada beberapa desainer dari LA itu juga mereka mau terbang ke sini untuk fashion show, dan juga ada beberapa desainer dari Indonesia langsung dari Indonesia itu juga mau terbang ke Chicago untuk acara fashion show ini. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik bisa menghubungi saya kalau misalnya mau ikut fashion show atau mau mempromosikan produk-produknya di acara Remarkable Indonesia Fair. Balik lagi ke brand saya, selain saya untuk memperkenalkan brand saya juga ikut juga trunk show ya dengan butik-butik lokal yang ada di sini. Saya biasanya ikut dengan butik-butik lokal yang ada di Michigan Avenue sini. Saya datang ke mereka gitu kan, ada acara boleh nggak aku join gitu kan. Mereka tertarik untuk ada desainer lain juga untuk mempromosikan mereka punya hasil-hasil desain, apalagi untuk desainer-desainer yang unik-unik gitu ya, yang jarang dilihat gitu. Jadi mereka tuh lebih tertarik gitu kan, ayo join us gitu kan. Jadi mereka mengundang mereka punya klien juga gitu kan untuk datang. Jadi ya kita bisa kenal dengan orang lain juga gitu kan. Selain itu saya juga ikut yang namanya Raw Artist, itu gabungan dari orang-orang desainer-desainer dan juga artis-artis muda. Itu selain fashion design juga ada musik, ada dance. Itu semua tuh orang-orang yang yang masih muda-muda, yang masih desainer muda, maksudnya yang masih labelnya masih benar-benar sangat young, itu mereka berkumpul jadi satu. Dan itu kita suka ada acara gitu kan. Jadi ada acara, dan di mana Raw Artist ini pun mereka buka acara tuh di mana-mana, di New York ada, di Chicago ada, di LA ada. Selain itu di luar negeri pun juga ada, seperti di Australia juga ada, di Kanada juga ada gitu kan. Jadi ya saya ikut aja bergabung dengan mereka. Jadi saya juga bisa membawa brand saya itu lebih ke market yang lebih luas. Kira-kira cukup sekian kali ya, udah panjang banget. Aduh, ini udah lengkap sekali nih. Riwayatnya dari A ke Z ini udah dari A ke Z udah lengkap semua. Kita lihat ini ya, ada beberapa foto yang Kartika share ya. Ini coba mungkin ceritakan apa ini? Ini itu acara di Washington DC area ya. Itu acara Indonesian Festival. Di mana mereka diadakan di acaranya itu di outdoor, di lapangan gitu ya. Itu bagus sekali tuh acaranya tuh. Saya kalau nggak salah judulnya Made in Indonesia. Made in Indonesia, acara di Washington DC area. Itu saya di outdoor, jadi banyak orang-orang bule juga gitu, selain orang Indonesia juga ada orang-orang yang selain orang Indonesia yang datang ke acara ini juga. Terus yang berikut? Ini koleksi baju wanita saya. Itu contohnya tuh dipadu-padankan dengan aksesoris saya. Jadi tuh ada ring sama ada clutch-nya ya. Itu ada mirip Indonesia juga ya. Itu yang bagian tangan itu. Iya, ada itunya. Oke, yang berikutnya. Ini koleksi baju-baju saya ada di Metro. Jadi baju lebih ke arah koktail gitu ya, lebih ke acara party atau? Ke acara party gitu, dipadu-padankan dengan aksesoris. Ini waktu itu saya membuat koleksi baju muslim ya, yang biru itu koleksi baju muslim di acara Lebaran di Metro. Ini saya ikut acara di New York Now. Ini di mana kita bertemu dengan para buyer, acara New York Now.
Ini saya kan saya tadi cerita saya ada apa namanya bergabung dengan salah satu butik di Michigan Avenue ya, dan dia tuh juga aktif juga suka ada acara fashion show gitu kan. Jadi dia tuh memadupadankan aksesoris saya itu dengan baju-bajunya mereka, dan ini di acara fashion show-nya. Ini juga sama di acara yang sama, acara-acara fashion show-nya dia. Bagus sekali itu dia punya necklace ya. Iya, saya suka bikin necklace statement gitu, jadi kelihatan desainnya gitu. Kelihatannya mahal sekali ya. Dan saya kalau bikin aksesoris itu one of a kind ya, jadi saya nggak bikin satu koleksi itu, saya nggak bikin satu desain itu saya nggak bikin banyak, jadinya saya cuma bikin 1, 2 gitu. Ini ada di mana? Ini yang di butik yang di Michigan Avenue. Ini saya gabung dengan Monique ya. Dia jadi teman sahabat saya sekarang. Saya dulu juga jadi itu apa namanya, kalau desain kayak saya gini, jadi masih harus masuk door to door gitu. Jadi dari satu toko ke toko yang lain gitu. Jadi saya lagi di Northbridge gitu, saya ngeliat toko ini kok kayaknya desainnya itu bisa masuk dengan aksesoris saya, dan saya juga ngeliat price range-nya kan. Price range-nya tuh kira-kira sekitar harga berapa gitu kan. Terus saya pikir, wah ini masuk banget dengan aksesoris saya. Lalu saya masuk ke toko itu, saya ketemu waktu itu pas ada si Monique lagi ada di register gitu kan. Terus saya memperkenalkan produk saya, lalu dia bilang, oh come and join us, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya masuk ke tokonya dia, aksesoris ya. Terus ini bagaimana? Ini acara trunk show. Ini sama satu butik namanya Bellino Castino. Dia juga ngerjain aksesoris juga. Dia desainer aksesoris juga actually. Dia ini dari somewhere in Europe. Saya lupa di mana. Dia ini punya toko pas di Michigan Avenue di depan saya sini juga. Jadi saya waktu itu ke tokonya dia. Waktu itu abis itu saya juga memperkenalkan produk saya. Terus dia bilang, oh kita ada acara ini nih, dia kalau ke toko-toko brand-brand butik-butik kecil kayak gini, mereka suka bikin-bikin acara gitu. Jadi mereka juga mau mau ada income juga buat mereka kan. Kalau mereka bikin-bikin acara, mereka harus aktif juga gitu. Kalau enggak, kalau cuma nungguin klien masuk ke toko itu rada susah gitu. Apalagi dia juga di dalam mall kan. Dia harus bayar rental, bayar apa segala macam, itu kan high cost gitu. Jadi mereka suka ngadain acara-acara kecil-kecil gini, kayak trunk show gini. Terus mereka ngundang-ngundang klien-kliennya mereka gitu. Jadi trunk show apakah itu temporary atau permanen? Just one day. Oh, just one day, I see. Iya, okay. Just one day. Dan itu cuma berapa jam doang kok. Jadi mereka paling cuma kayak about 3 hours gitulah ya, cuma 3 hours gitu. Terus dia nge-host gitu. Jadi ada makanan-makanan kecil, ada wine gitu kan. Jadi lebih ke relax gitu ya. Jadi klien-klien datang, mereka bisa minum-minum wine gitu kan, sambil ngeliat produk gitu kan. Gitu. Nah, yang ini saya di acara Raw Artist. Ini di Chicago sini, waduh penuh banget waktu itu acaranya tuh sampai desel-deselan gitu. Jadi kalau Raw Artist artinya apa? Coba explain please. Raw Artist itu ya itu tadi yang desainer yang muda gitu. Jadi gak cuma desainer doang, artis lah, semua artis. Jadi ada musician, ada dancer, ada pelukis gitu kan, ada desainer baju juga, desainer aksesoris. Itu bergabung di situ, dan abis itu mereka kalau ada acara kita join, terus kita bisa memperkenalkan kita punya talent kita ya di situ. Di situ terus banyak banyak tamu-tamu yang datang juga di situ. Biasa itu to the public, right? Open to the public. Open to the public. Jadi artist show di mana ada entertainment gitu ya kira-kira. Yes. Gitu. Iya, jadi kan itu kan karena mereka ada musician kan, ya jadi orang yang musik itu nyanyi, ada dancer, orang yang dancer itu nari gitu. Jadi penuh acaranya itu di situ penuh. Oke. Jadi waduh bagus sekali ya. Nah,
Saya mau tahu inspirasi dari Kartika dapatnya dari mana, dan ini dengan COVID-19 mau kemana nih from this point? From this point. Nah itu, saya dapat inspirasi itu gimana ya? Jadi tuh saya suka mengumpulkan pernik-pernik ya. Jadi itu kayak kemana ya? Kayak misalnya saya ke Eropa gitu kan ya, atau saya ngelihat apa, atau saya jalan-jalan keliling-keliling di Amerika sini gitu kan. Kok ini satu part ini kok lucu ya? Kayak misalnya dari sebuah kalung gitu kan ya. Kok ini satu part ini lucu ya gitu kan. Jadi saya tuh ngumpulin kayak pernik-pernik gitu, saya biasanya bongkar-bongkar lagi tuh dari kalung, dari apanya, saya bongkar-bongkar lagi, terus saya membuat sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang benar-benar yang saya suka gitu kan. Jadi desain itu benar-benar unik. Dan selama masa corona ini memang, memang memang susah ya. Toko saya di Indonesia itu pun itu tutup dari bulan Maret sampai barusan ini tuh baru buka bulan Juni tanggal 15 itu baru buka. Jadi ya ya berusaha untuk stay ya. Saya tetap berusaha untuk memberikan gaji untuk karyawan saya selama pandemi ini juga, untuk membantu mereka kan, mereka nggak ada kerjaan. Saya juga berusaha untuk tetap ngasih kerjaan untuk para penjahit-penjahit saya sama orang-orang produksi saya di Indonesia. Ya itulah. Jadi selama baru buka ini dari Juni 15 ini sales associate saya juga bilang, wah slow, very slow, dia bilang gitu kan. Jadi ya saya mencoba untuk memberikan ini ya, jadinya memberikan promosi akhirnya supaya klien itu tertarik untuk membeli gitu. Apakah Kartika ada planning untuk go online? Go online itu saya masih belum sanggup ya. Soalnya saya dulu pernah go online sih. Cuman saya masih, karena semua itu saya masih ngerjain sendiri semua ya, dari branding, marketing, semuanya. Kalau bisnis online itu saya masih rada kesulitan itu memfoto produknya itu biar dia tuh konsisten terus gitu loh. Dan itu tuh susah banget gitu, nggak gampang. Jadi saya waktu itu pernah nyoba masukin ke online, ada beberapa orang sih yang beli gitu kan. Cuma saya lihat lagi, saya punya website kok fotonya jadi aneh ya, maksudnya nggak bagus, nggak profesional gitu. Makanya akhirnya saya waktu itu saya cut itu online ininya, jadi saya lebih fokus lebih ke Instagram sama ke Facebook gitu ya. Nah, sekarang kan Kartika kan desain di Amerika ya, terus bikinnya juri dan baju di Indonesia, bukan? Jewelry saya masih ada sebagian yang saya bikin di sini, sebagian saya bikin dibuat di Bali. Saya ada orang yang mengerjakan aksesoris saya di Bali gitu. Dia jadi diukir, ya seperti itu. Jadi sebagian dari juri diukir di Bali, terus diekspor ke Chicago ya? Ada sebagian yang seperti itu, jadi saya olah lagi, atau sebagian memang sudah benar-benar jadi dari Bali, cuman saya tinggal masukin ke Indonesia, dan sebagian saya bawa ke sini juga untuk dijual. Kalau untuk baju, saya sampai sekarang masih lebih produksinya di Indonesia. Dan bagaimana untuk diaspora Indonesia yang ingin jual produk Indonesia ya, apa saja ya, bagaimana menghubungi untuk dibikin produk di Indonesia terus diekspor ke Amerika? Hanya perlu ide bagaimana diaspora Indonesia bisa diberi inspirasi untuk jual produk Indonesia. Jual produk Indonesia ya, selama saya ada di sini ya, mereka itu suka dengan produk Indonesia karena mereka unik dan mereka nggak bisa temukan di pasaran di sini gitu. Saya punya aksesoris itu dari Bali itu kan benar-benar intricate ya. Jadi orang Bali itu kan benar-benar seni ya. Jadi mereka tuh kalau bikin ngukir-ngukir untuk aksesoris itu benar-benar detail gitu. Jadi saya juga explain ke mereka kan, wah ini dari Bali gitu kan. Mereka pas denger Bali aja mereka wow gitu kan. Dan ini benar-benar diukir by hand gitu kan. Jadi ini benar-benar handmade gitu kan. Mereka appreciate dan mereka suka sekali itu. Dan itu barang. Tantangannya yang besar apa? Maksudnya bikin di Indonesia terus bawa ke Amerika, tantangan besarnya apa? Iya, itu ngebawa barangnya itu ya dari Indonesia ke sininya itu ya. Itu tuh tantangan yang besar. Maksudnya?
Jadi saya kan masih belum massal produksi yang kayak gimana gede gitu kan ya. Jadi saya masih yang dikit-dikit. Jadi saya biasanya masih nunggu kayak misalnya ada siapa yang datang ke sini, saya nitip gitu kan barangnya. Jadi kadang-kadang kalau ada yang mau beli di sini ya harus nunggu deh gitu. Saya harus nunggu atau enggak harus nunggu dari pengiriman dari Indonesia ke sini. Jadi itu nggak bisa cepat gitu loh. Kalau misalnya saya di sini kalau ngerjain sendiri, terus ada orang beli kan, oh oke, selesai, langsung saya kirim kan. Dan itu kliennya itu bisa dapatnya tuh lebih cepat gitu loh. Kalau mereka kadang-kadang wah harus nunggu berapa bulan, kadang-kadang ada yang nolak, kadang-kadang ada yang tetap oke. Oh nggak apa-apa deh, saya nggak buru-buru atau apa gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi challenge-nya di situ ya. Tapi kalau Iya. seandainya shipment lewat mungkin UPS atau apa, gimana tuh? Nah itu bisa. Tapi kadang-kadang klien juga wah harganya tuh pricey ya. Maksudnya harga shippingnya tuh terlalu tinggi gitu kan. Gitu. Nah itu harga juri itu antara harga berapa ke harga berapa gitu? Jewelry saya tuh dari harga $110 sampai 350-400-an dolar aksesoris saya. Dan kalau seandainya orang order itu biasanya berapa lama? Orang order itu biasanya saya minta mereka untuk, karena saya kan bikin sendiri ya, itu handmade benar-benar ya. Jadi sekitar 3 to 4 weeks, karena kadang-kadang saya perlu ada bahan yang saya mesti belinya tuh jadi juga dari luar, jadi perlu butuh waktu juga untuk shipping ke USA itu. Jadi kira-kira saya minta 3 to 4 weeks untuk ini. Dan website-nya Order. apakah ada website? Ada website saya di www.ladyqueengallery.com. Itu koleksi-koleksi saya gitu. Jadi Nah, kalau yang tertarik. saya notice Kartika marketingnya lewat trade show ya. Ya. Pertama, terus juga networking dan juga ketemu pergi ke toko-toko yang accessory atau butik ya, kelihatannya Ya, begitu. correct. Ya. Ya. Apakah ada yang lain yang marketing yang dikerjakan oleh Kartika? So far sih saya baru segitu aja sih ya. Saya juga berkenalan juga dengan desainer-desainer muda gitu, ya gimana caranya ya, atau ya mereka ya saya juga nanya juga dengan orang-orang di sini yang udah pengalaman, dia bilang ya caranya ya memang begitu. Harus bekerja lebih keras ya, door to door gitu kan. Ya challenge-nya itu kalau bagi saya itu ya inilah, kalau misalnya door to door gitu terus menunjukkan produk saya, nggak semua tempat kan mereka menerima kan. Jadi ada penolakan juga, dan di mana ya penolakan itu juga sesuatu challenge juga buat kita. Itu saya bilang sih ya itu sesuatu yang berat juga gitu kan. Biasanya penolakannya apa? Ya mereka bilang kita masih belum interested, atau next time dia bilang, atau enggak kalau kita itu enggak ada jawaban balik gitu dari mereka gitu kan. Ya begitu deh ya. Kalau udah gitu udah ngerasa nih kayaknya nggak keterima. Jadi kebanyakan marketing dikerjakan one to one ya. Apa itu trade show atau ketemu orang ya. Tapi memang agak unik ya kalau juri, karena juri itu kita nggak bisa menerangkan bentuk foto ya, karena ini you really have to see it. Itu challenge yang saya rasa challenge yang besar ya. Tapi untuk branding ya, karena ini kan Kartika promosi brandingnya Kartika kan, itu brandingnya bagaimana itu prosesnya? Prosesnya kalau untuk masalah branding itu ya saya harus tahu produk saya itu mau seperti apa ya. Jadi saya mau klien saya itu seperti apa gitu. Kalau saya melihat produk saya itu kan saya ngelihat produk saya ini nggak sembarangan orang bisa make gitu kan ya. Lebih orang-orang yang lebih ke trendy, lebih orang-orang yang lebih ke fashion minded, lebih ke orang-orang yang bisa dibilang orang-orang sosialita gitu. Jadi nggak semua orang gitu kan. Jadi saya mau market saya tuh lebih ke yang atas. Jadi maka dari itu saya juga harus benar-benar mikir saya mau memasukkan ke aksesoris saya ini ke lokasi yang mana gitu kan. Maka itu saya milih lokasi Michigan Avenue. Michigan Avenue itu seperti kayak Fifth Avenue-nya di New York gitulah. Jadi bisa ada bayangan gitu. Jadi kan itu ada kelasnya kan. Selain itu juga dari pricing-nya juga gitu kan. Masukin dari situ. Jadi
saya sedikit demi sedikit ya brandingnya tuh juga ini. Jadi ada brandingnya juga di situ. Jadi saya mau Dan brandingnya itu lebih ke kelas yang menengah ke atas ya. Dan jadi orang-orangnya. Nah, kalau untuk Kartika, apakah Kartika consider sebagai manufacturer atau wholesaler atau gimana tuh? jadi sampai sekarang ini saya masih itu akan ke depan itu saya mau lebih ke wholesaler ya. Makanya saya mulai dikit-dikit saya mulai berkenalan dengan kayak misalnya pengrajin saya di Bali gitu kan. Itu lebih mereka kalau misalnya pengrajin di Bali jadi kan itu kan dari handmade dibuat itu jadi prosesnya itu rada lama terus akhirnya terakhir tuh jadi cetakan jadinya saya kalau misalnya mau bikin banyak itu saya lebih gampang gitu. Cuman kalau misalnya saya yang buat di sini itu saya lebih buatnya tuh sendiri gitu kan satu-satu dan itu desainnya berbeda. Maka dari itu saya berpikir wah saya kayaknya harus punya pengrajin sendiri yang dimana lebih gampang untuk memanufacture jadi bisa wholesaler ya. Jadi kayak pengrajin saya di Bali ini sudah ada beberapa cetakan dan itu gampang. Jadi next time kalau misalnya ada yang mau beli, saya mau 100 pieces, 200 pieces itu udah lebih mudah. Makanya saya udah berpikir juga ke depan itu gimana. Jadi saya udah ada planning juga sih ke sana. Jadi step by step lah ya ke situ. Dan selama ini bagaimana sales di jewelry dan juga baju ya? Sebelum COVID maksud saya. Perkembangan dengan sales dari jewelry dan juga baju. Berkembang baju maksudnya aksesoris sudah mulai stabil, maka itu saya udah memberanikan diri untuk mengembangkan untuk ke pakaian dan pakaian ini masih saya godok lagi, mau saya kembangkan lagi. Oke. Terus yang terakhir ya, pesan Kartika untuk diaspora Indonesia yang ingin berbisnis, terutama yang ingin ambil produk Indonesia bawa ke Amerika, apa itu? Harus market research juga ya. Mereka di sini tuh untuk membawa barang di Indonesia ke sini gitu kan ya. Jadi harus market research dulu gitu. Kayak contohnya batik gitu ya. Batik itu rada sulit di Chicago. Karena apa? Karena orang Chicago itu sukanya tuh pakaiannya tuh yang lebih ke polos-polos, lebih ke polos-polos lah ya. Waktu itu kalau saya pakai batik saya ngerasa aduh rada malu too much gitu loh ya. Jadi saya kadang-kadang kalau ke acara Indonesia saya cover up dulu sama jaket atau apa gitu jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau saya pakai tenun gitu ya, saya tuh dapat responnya tuh banyak dari orang-orang. Apalagi tenun gitu kan Indonesia kan warnanya bagus-bagus kan yang sekarang kan ya ada combinationnya gitu kan. Dan itu saya dapat responnya tuh respon yang sangat bagus gitu dari orang-orang. Bahannya bagus nih, beli di mana gitu kan. Oh ya, this is Indonesian product gitu kan. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke market research. Dan sekarang saya tahu juga ternyata batik-batik itu tuh yang suka itu kebanyakan orang African American. Karena orang African American itu mereka sendiri pun di culture-nya mereka sendiri itu memang suka dengan yang print-print seperti itu dan saya lihat print-printnya itu kan mirip-mirip sama kayak Indonesia punya ya gitu. Itu sih yang saya rasa masuk. Jadi harus tahu oh kalau gitu kalau misalnya saya mau mau jualan batik, saya masuk ke targetnya ke benar-benar community yang yang orang-orang African American. Dan saya lihat orang African American tuh suka mereka yang warnanya tuh yang cerah-cerah gitu kan. Jadi kalau mau ya bawa batiknya tuh ya dari Indonesia tuh ya batik yang warna-warnanya cerah-cerah itu. Gitu. Oke, terima kasih Kartika. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak informasi yang saya dapatkan ya. Terima kasih sekali untuk membagikan informasi dan untuk pemirsa Kabari saya John Uy. Sekian dulu sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.